Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh datang menyembah Dia. Mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya, dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan bersama-sama, mulia, sembah Raja mulia. Mulia,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau boleh mati buat kami, dan Engkau juga boleh bangkit buat kami. Kami bersyukur atas kebangkitan-Mu. Engkau telah mengangkat kami dan membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Dan Engkau terus membawa kami di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur setiap pengorbanan Tuhan, dan kami bersyukur atas setiap rencana-rencana Tuhan yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami. Tuhan akan menolong setiap kami satu persatu. Tuhan akan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka boleh berada. Biarlah Paskah tahun ini Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat yang terbaik sudah Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kami dan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya ada Allah Roh Kudus di dalam hati kami yang terus memberikan roh sukacita kepada setiap kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, junjungan kami yang ilahi, kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua bersyukur kalau Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia boleh lahir untuk kita, Dia boleh mati untuk kita, dan Dia juga boleh bangkit untuk kita. Kita akan bersukacita bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kami semua. Haleluya. Bagi kami semua, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Katakan bersama-sama, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kita semua. Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami,
penebus umat manusia. Luar biasa Allah kita. Ya Allah yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kita. Mari kita mau terus rayakan akan kemenangan setiap kita semua. Allah sudah bangkit memberikan kemenangan bagi kita. Rayakan, Yesus rayakan. Kita akan sama-sama berikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita berikan pujian, suara yang terbaik bagi Allah kita. Rayakan, Yesus rayakan. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan bersama-sama, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup, selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita semua lebih daripada pemenang. Mari kita terus kibarkan panji-panji kemenangan. Karena Yesus bangkit memberikan kemenangan bagi setiap kita. Lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Tuhan.
Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan itu baik. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Dia selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Karya terbesar di dalam hidup kita, pengorbanan Dia yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Oh, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Syukur-syukur. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara, tidak ada waktu yang lebih indah selain ketika kita ada di dalam hadirat-Nya. Dan hadirat-Nya menjamah kita, hadirat-Nya menguatkan setiap kita. Hadirat Tuhan adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu mari kita masuki setiap ibadah kita dengan kesungguhan hati, disertai dengan rasa yang cukup, sehingga Tuhan berbicara, hadir di tengah-tengah kita semuanya. Kita angkat sekali lagi refrennya dan kita akan menyembah Dia sebelum kita belajar akan firman Tuhan. Haleluya. Karya terbesar ya Tuhan dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. Sekali lagi dan kita sembah. Oh, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku ya Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. haleluya. Mari Tuhan, Engkau berbicara di tengah kami. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Hirapakashikaranabayamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Bapak, kami bersyukur untuk waktu yang terindah di dalam setiap hidup kami, di mana kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Dan sekarang Tuhan, biar Engkau terangi setiap mata hati kami, untuk kami akan mendengar firman-Mu. Buat setiap kami nangkap hati-Mu Tuhan. Kami mau naik satu level. Kami bukan hidup untuk diri kami lagi, bukan tujuan-tujuan hidup kami lagi, tapi kami mau biarlah pikiran kami, hati kami dipenuhi dengan pikiran dan hati Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami persilakan Roh Kudus yang memimpin menuntun hamba-Mu dan setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati mari bersama berkata amin.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tetap selalu bersuka cita, amin. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain dengan secara tatap muka, tetapi hari ini kita memperingati Paskah dengan beribadah bersama secara online. Dan itu tidak mengurangi sukacita kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, Bapak Ibu, di hari Paskah ini kita akan belajar bersama tentang kebangkitan Kristus merubah sejarah hidup manusia. Ya, kebangkitan Kristus telah merubah sejarah hidup umat manusia. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus yang dulu adalah seorang yang sangat menentang ajaran Yesus Kristus. Tapi setelah dia berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, maka dia menuliskan satu ayat yang luar biasa di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Saya untuk Bapak Ibu bisa membukanya dan kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 17. Kita baca ya, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Suatu pernyataan yang sungguh sangat luar biasa. Rasul Paulus dia berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Atau dalam terjemahan yang lain, sia-sialah imanmu. Kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa Kristus telah bangkit. Dan itu mengubah sejarah hidup umat manusia. Nah Bapak Ibu, mari kita masuk lebih mendalami lagi ya. Karena berkali-kali, mungkin kita sudah puluhan kali kita merayakan Paskah. Kita beribadah bersama dengan keluarga, ya, tetapi kita masih belum mengerti dengan benar apa makna kebangkitan Kristus itu bagi kita. Ya, kalau tadi saya katakan kebangkitan Kristus mengubah umat manusia. Ya, jadi sekarang ayo kita gali lebih dalam. Apa makna kebangkitan Kristus? Yang pertama, kebangkitan Kristus mengesahkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak ditaklukkan oleh maut. Sekali lagi, kebangkitan Kristus mengesahkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Di dalam Injil Yohanes 11 ayat 25, ya, di situ dikatakan, oleh karena itu, barang siapa yang percaya kepadanya, sekalipun ia mengalami kematian jasmani, tetapi akan tetap hidup dalam roh bersama Tuhan. Jadi kuasa maut tidak bisa menaklukkan kuasa Tuhan. Yesus yang bangkit mengalahkan kuasa maut. Dan Paulus mencatat dan mengatakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 55 sampai 57.
Saya harap kita bisa membukanya. 1 Korintus pasal 16 ayat 55 sampai 57. Dan kita baca sampai telinga kita sendiri mendengar apa yang kita ucapkan. 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi oleh Yesus Kristus Tuhan kita kemenangan diberikan. Maut dikalahkan. Kematian tidak bisa menguasai. Dengan kebangkitan Kristus, sangat maut, kuasa maut dikalahkan. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya maksudkan, bahwa kebangkitan Kristus mengubah sejarah manusia. Selama ini setiap manusia selalu mengalami ketakutan ketika harus menghadapi kematian. Tetapi saat ini kita mengerti bahwa kuasa maut sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan. Dan kita sebagai orang yang percaya kepadanya, kita tidak perlu takut lagi menghadapi kematian. Yang kedua, Bapak Ibu, apa makna kebangkitan Kristus? Kalau tadi yang pertama mengesahkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Yang kedua adalah menyatakan bahwa iman kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, adalah iman yang berdasarkan fakta sejarah. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat, saya harap kita bisa membukanya dan kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 2, 3. Sebab yang sangat penting, perhatikan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kita bergerak, kita hidup, kita percaya bukan karena tidak ada dasarnya. Ada dasarnya, yaitu berdasarkan kitab suci. Semua persis seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, itulah sebabnya kita bersyukur, kita boleh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit dari maut. Ya, bahwa dia memang telah mati. Mati bukan karena dia bersalah, tetapi Yesus mati karena dia menebus dosa manusia. Seperti yang ditulis di dalam kitab suci. Dan bahwa dia telah dikuburkan, ya, dia telah dikuburkan. Tetapi ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan itu semua sesuai dengan kitab suci. Haleluya, kita bersyukur. Sungguh sangat luar biasa. Di hari Paskah ini kita boleh merayakannya. Karena kita berada di jalan yang benar. Berada dalam iman yang benar.
Dan yang ketiga, apa makna dari kebangkitan Kristus itu? Yang ketiga, memberikan kita bukti pernyataan Yesus yang dia berkata bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit dari kematiannya, dan itu benar, bukan omong kosong, semua ada faktanya. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah keunikan Yesus Kristus Tuhan. Ya, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 23 dan 24. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23 dan ayat yang ke-24. 2, 3. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi Bapak Ibu saya kasihi, kebangkitannya menyatakan bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. Yesus telah bangkit. Tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Kuasa maut ditaklukkan. Seperti yang tadi sudah katakan di atas. Hai maut, di mana sengatmu? Ya. Kuasa maut sudah dikalahkan. Melalui kebangkitannya menyatakan bahwa apa yang dikatakan itu benar dan digenapi. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang membuktikan dirinya. Apa yang dia katakan adalah benar. Bapak Ibu yang terakhir, ya, setelah yang pertama tadi bahwa kebangkitannya mengesahkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah dan tidak dapat ditaklukkan oleh kuasa maut. Yang kedua, menyatakan bahwa iman kita sebagai orang percaya adalah berdasar pada fakta, berdasar pada kitab suci. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus dari kematian membuktikan bahwa apa yang dia katakan semua adalah digenapi. Dan dia benar-benar bangkit dari kematian. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, apa makna kebangkitan Kristus? Yaitu memberi kemenangan. Sekali lagi memberi kemenangan. Memberi kemenangan bagi orang percaya dengan memperoleh kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa jahat atau kejahatan. Oh haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya, di dalam Efesus 1 ayat 19 dan 20, mari kita buka terlebih dulu. Efesus pasal 1 ayat 19, ayat 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia
di sebelah kanannya di sorga. Haleluya. Bapak Ibu ya, luar biasa. Dia memberi kemenangan bagi orang-orang percaya melalui kuasa ilahi yang diberikan, ya, melalui kebangkitan Kristus, dan dia yang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti, di tengah-tengah dunia yang seringkali bisa menakutkan, di tengah-tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi, sosial, politik, dan makin merosotnya manusia, makin meningkatnya kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi kita bersyukur karena ada harapan yang luar biasa. Harapan apakah itu? Melalui kebangkitannya, melalui kebangkitan Kristus, bagi orang-orang yang percaya ada satu perubahan. Yesus yang sudah mengalahkan maut, kita diberikan kuasa juga untuk tidak lagi mengalami ketakutan terhadap maut, karena maut sudah dikalahkan, dan kita mengalami juga kuasa kemenangan itu ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, inilah Bapak Ibu, luar biasa. Biarlah pagi ini kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Ada harapan yang baru, ada harapan yang luar biasa yang Tuhan tawarkan melalui kebangkitan Kristus. Kristus yang sudah mengalahkan maut, Kristus yang menggenapkan semua yang dikatakannya itu adalah benar. Dan semua itu terjadi. Dan kita diberikan kuasa itu untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita bersyukur dan mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita angkat satu pujian dan kita nanti akan berdoa. Kita angkat pujian Ku Percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, menyatakan bagiku, amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, mukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Amin. Ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada harapan yang luar biasa yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Ketika kita mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang sudah bangkit dari kematian, Dia yang sudah mengalahkan kematian itu, di mana kematian itu tidak bisa menaklukkannya. Kristus yang mengatakan apa yang Dia katakan, dan Dia sudah menggenapi semuanya. Dan Dia memberikan kuasa itu kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Dia. Biarkan Dia menjadi Tuhan dan Rajamu. Biarlah kuasa yang mengalahkan maut, kuasa ilahi yang luar biasa dilimpahkan dalam setiap hidup kita. Kita angkat refrainnya dan nanti Ibu Andreas akan berdoa. Percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya Tuhan, kami percaya kepada janji-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, yang penuh dengan kuasa yang luar biasa, kemenangan demi kemenangan yang sudah Engkau berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa pada hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Benar Engkau penuh dengan kuasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kuasa-Mu nyata juga boleh kami alami. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau sudah memberikan kuasa. Kami boleh menang. Kami bahkan menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Itu semua karena Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak ada di dalam kutuk lagi. Tapi kami perlu kehidupan yang kekal. Sebab Engkau sudah bangkit dari maut. Dan Engkau sudah mengangkat setiap kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang sakit, Tuhan sudah menjamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, informasi bahwa minggu depan tanggal 19 April 2020 kita masih ibadah
di rumah, dan bagi Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kami untuk bisa live di Radio Sahabat Sejati di 107.7 FM, atau kalau Bapak Ibu mempunyai Facebook, Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kami di live Facebook ya di GBI Kana Ungaran. Sekali lagi minggu depan tanggal 19 April 2020 ibadah masih di rumah masing-masing. Bapak Ibu bisa mengikuti di Radio Sahabat Sejati di 107.7 FM atau di live Facebook di GBI Kana Ungaran pukul 8 pagi. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di akhir ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Itulah sebabnya Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya melaluinya setiap dosa-dosa kami ditebus, setiap hidup kami dibenarkan, setiap hidup kami diperdamaikan. Dan melalui kuasa kebangkitan itu, Engkau memberikan kuasa yang mengalahkan maut, kuasa yang mengubah hidup kami, sehingga tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Terima kasih Tuhan, kami boleh hidup semakin menaruh harap dan percaya kepadamu. Terima kasih, kami juga serahkan setiap jemaat-jemaat. Biarlah mereka juga boleh mengalami pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, mereka yang sedang dalam keadaan sakit tubuhnya, Tuhan, Engkau juga menjamah di dalam nama Yesus. Firman berkata, oleh bilur Yesus segala sakit telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa negara ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah kedaulatan Tuhan terjadi atas bangsa negara ini di dalam mengatasi situasi yang sulit. Tuhan, kami doakan untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, beserta staf menteri, dan semua lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga tinggi negara. Oh Tuhan, biarlah boleh bersatu, sehati, sepikir, untuk bersama-sama mengatasi situasi yang sedang terjadi. Tuhan, Kau berikan hikmat kepada Bapak Presiden. Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu untuk semua jajaran menteri-menteri, sehingga boleh bersama-sama, bersinergi, sehingga boleh mengatasi semua kesulitan akibat virus corona ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau yang melingkupi kami dengan malaikat-malaikat-Mu, menudungi kami dengan kuasa-Mu, melewatkan kami, melalukan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kekasih Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu, dan biarlah Engkau menerima berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati pada saat Engkau bekerja. Tuhan memberkati seluruh keluargamu, dan Tuhan membawa hidupmu menjadi seorang yang berhasil dan beruntung sepanjang hari. Haleluya, katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
bukan memujimu selamanya, bukan